Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Baitus Salam dalam sebuah kajian rutin setiap Jumat malam Sabtu pekan kedua, membaca kitab Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu saudara-saudari jamaah Masjid Baitus Salam yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita di halaman yang ke-17, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Arkanul Salat, rukun-rukun salat, rukun-rukun salat. Penulis berkata pada kitabnya, sepuluh faraidhuha. Awalan al-qiyamu ma'al qudrah, thaniyan takbiratul ihram, thalithan qira'atul fatihah, rabi'an ar-ruku', khamisan ar-raf'u minhu, sadisan as-sujudu 'ala al-a'dha'i as-sab'ah, sabi'an al-julusu 'anhu, thaminan at-tashahhudul akhir, tasi'an al-julusu lahu, عاشرا الطمأنينة في هذه الأركان، 11 الترتيب بين هذه الأركان، 12 السلام. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Poin ke-10, rukun-rukun salat. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Keempat, ruku'. Kelima, bangkit dari ruku'. Keenam, sujud dengan 7 anggota badan. Ketujuh, duduk dari sujud. Kedelapan, membaca doa tasyahud akhir. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, tuma'ninah dalam semua rukun. Kesebelas, melakukan rukun-rukun tersebut dengan tertib atau berurutan. Dan yang terakhir, ke-12 adalah salam. Poin pertama adalah pengertian rukun. Rukun secara bahasa disebutkan oleh para ulama bahasa, diantaranya adalah al-janibul aqwa minasyai'. Rukun artinya adalah bagian yang paling terkuat dari sesuatu. Rukun adalah bagian yang paling terkuat dari sesuatu. Dan kemudian juga ada yang mengatakan rukun adalah mahiyatus syai'. Rukun adalah inti sesuatu secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, maka rukun adalah ma la yatimmu illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Di antara para ulama usul fikih juga mengatakan rukun adalah ma taqumu bihil ibadatu wa tatawaqqafu sihhatuha alaihi wa la yasqutu bis-sahwi. Yang artinya ibadah tidak tegak kecuali dengannya dan sahnya bersandar kepadanya dan tidak gugur dengan kelupaan. Tidak gugur dengan kelupaan. Rukun adalah ibadah
tidak tegak kecuali dengannya, tidak sah kecuali dengannya, dan tidak gugur dengan kelupaan. Seperti misalkan membaca surat Al-Fatihah atau berdiri di dalam sholat sebagaimana yang sudah kita akan sebutkan insyaallah ta'ala. Ini adalah arti rukun secara istilah syariat yang disebutkan oleh para ulama. Ada juga yang mengatakan rukun adalah ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam dakhilul amal. Yang artinya sesuatu yang melazimkan keberadaan amalan tersebut dan melazimkan ketidakberadaan amalan tersebut, dan ia bagian dari amal ibadah. Contoh, rukun sholat adalah ruku, maka ruku adalah yang melazimkan keberadaannya sahnya sholat, dan melazimkan ketidakberadaannya tidak sahnya sholat, dan dia adalah bagian dari sholat tersebut. Ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam dakhil al-amal. Sesuatu yang melazimkan keberadaan amal tersebut dan melazimkan ketidakberadaan amal tersebut, dan ia bagian dari amal tersebut. Contoh misalkan ruku, contoh misalkan membaca surah Al-Fatihah, berdiri di dalam sholat bagi yang mampu, maka ini semua rukun yang melazimkan keberadaan sahnya sholat, dan melazimkan ketidakberadaan ruku, ketidakberadaan sujud, ketidakberadaan membaca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya, dan dia bagian dari amalan sholat tersebut. Itulah yang disebut dengan rukun. Itulah yang disebut dengan rukun. Saya ulangi, rukun secara bahasa artinya adalah al-janibul aqwa minasyai', bagian yang paling kuat dari sesuatu, atau mahiyatus syai', inti sesuatu. Itu adalah rukun secara bahasa. Adapun rukun secara istilah syariat adalah ma la yatimmu illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Atau bahasa yang lain adalah ma taqumu bihi al-ibadah wa tatawaqqafu sihhatuha, ibadah tegak dengannya dan sahnya ibadah hanya dengannya, wala yasqutu bis-sahwi, dan tidak gugur dengan kelupaan. Jadi kalau ada orang lupa ruku, ya, maka tetap tidak sah sholatnya. Kalau ada orang lupa rukun, kalau ada orang lupa rukun, lupa ruku misalkan, ya, habis lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, langsung Allahu Akbar sujud. Dia lupa karena tadi di rumah dimarahin istri. Maka pada saat itu tidak sah salat. Ya, kalau sudah sujud sampai sujud lupa rukuknya, maka rakaat ini tidak dianggap. Yaitu rukun adalah sesuatu yang tegak dengannya ibadah dan sah dengannya ibadah dan tidak gugur dengan kelupaan. Atau bahasa lainnya, bahasa lebih dalam dari ahli ilmu usul fikih, ma yalzamu min wujudihil wujud,
wala yalzamu min adamihi wa yalzamu min adamihi adam dakhil al-amal. Sesuatu yang mengkonsekuensikan keberadaannya sahnya amalan tersebut dan mengkonsekuensikan ketidakberadaannya tidak sahnya amalan tersebut, dan sesuatu tersebut bagian dari amalan tersebut. Itulah yang disebut dengan rukun. Adapun syarat, ada istilah lain yaitu asyarat, syarat sahnya sholat, rukun sholat, syarat sholat. Taib, syarat adalah pengertiannya al-alamah, tanda secara bahasa. Syarat pengertiannya adalah al-alamah, tanda secara bahasa. Taib, secara istilah syariat menurut ilmu usul fikih, syarat adalah alladhi yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun lidzatihi wala adam. Yang artinya sesuatu yang melazimkan ketidakberadaannya tidak sahnya amalan, dan tidak melazimkan keberadaannya harus ada amalan tersebut secara zatnya atau tidak adanya. Saya beri contoh. Syarat sahnya sholat, wudu, melazimkan ketidakberadaan wudu tidak sahnya sholat. Melazimkan ketidakberadaannya wudu tidak sahnya sholat. Dan melazimkan dan tidak melazimkan keberadaan wudu harus selalu sholat. Saya sedang dalam keadaan suci, berwudu, saya tidak harus sholat. Tetapi kalau ingin sholat tidak ada wudu, maka tidak sah sholatnya. Itulah yang disebut dengan syarat, dan itu bedanya antara rukun dengan syarat. Jadi kalau ingin dikatakan apa bedanya rukun dan syarat? Rukun sesuatu di dalam amal ibadah tersebut, sedangkan syarat di luar amal ibadah tersebut. Rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah, dan membaca Al-Fatihah bagian dari sholat. Syarat sahnya sholat berwudu, dan berwudu di luar sholat. Itu beda. Yang pertama dari perbedaan antara rukun dan syarat. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan yang kedua adalah rukun. Jika tidak ada rukun, maka tidak pernah terfikirkan adanya amal ibadah tersebut, dan juga tidak pernah nampak amal ibadah tersebut. Beda dengan syarat. Syarat hanya menafikan amalan itu dari luar saja, dari luar saja. Contoh misalkan orang sholat tanpa berwudu, mungkin kelihatan orang sholat tanpa berwudu. Tetapi kalau ada orang sholat tanpa ruku, ini tidak mungkin terjadi. Ya, nampak saja orang sholat tanpa berwudu, dia terlihat. Tetapi orang yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah, tanpa ruku, tanpa sujud, maka ini tidak akan terjadi baik secara pikiran kita ataupun nalar kita yang saat kita melihat orang sholat tersebut. Nah, itu dua beda antara rukun dengan syarat. Baik, sekarang kita ingin bicarakan, di sini disebutkan rukun sholat. Yang pertama adalah al-qiyamu ma'al qudrah. Yang pertama adalah berdiri dengan kesanggupan. Berdiri dengan kesanggupan. Baik. Poin pertama, pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
berdiri di dalam sholat fardu adalah hukumnya wajib dan dia rukun. Berdiri di dalam sholat fardu hukumnya wajib dan dia rukun. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah, di situ perintah. Berdirilah untuk Allah dengan tegak. Ayat ini Al-Baqarah 238 disebutkan oleh para ahli tafsir annal murada bihi al-qiyamu fi sholati bi ijma'il mufassirin. Yang artinya bahwa ketika Allah berfirman berdirilah kalian seluruhnya untuk Allah. Kata-kata berdirilah di sini, maksud berdiri di sini adalah berdiri di dalam sholat dengan kesepakatan para ahli tafsir. Dengan kesepakatan para ahli tafsir. Ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk berdiri di dalam sholat fardu. Nah, nanti kenapa sholat fardu saja? Nanti ada penjelasan sholat sunnah. Kemudian dalil yang lain dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kanat bi bawasir. Aku mempunyai penyakit bawasir. Bawasir itu tidak bisa berdiri karena sakit di pantatnya, beser atau penyakit di pantat. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalah. Lalu aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang salat. Faqal, lalu beliau bersabda, "Shalli qa'iman." Berdiri, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak sanggup, salatlah dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Kalau tidak sanggup, salatlah dalam keadaan berbaring. Ini dalil yang menunjukkan bahwa rukun salat adalah berdiri di dalam salat saat salat fardu. Kemudian berdasarkan ijma' bahwa Imam Nawawi berkata rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, bermadzhab Syafi'i, di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, fal qiyamu fil fara'id fardun bil ijma' la tasihhu as-salatu min al-qadir 'alaihi illa bihi. Yang artinya berdiri di dalam salat wajib adalah rukun atau kewajiban dengan ijma', konsensus para ulama. Tidak sah salat dari seorang yang sanggup untuk berdiri kecuali dengan berdiri. Dan ini ingat, sholat fardu ini adalah sholat fardu. Taib. Sekarang pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sholat sunnah bagaimana? Berdiri di dalam sholat sunnah tidak wajib. Maka boleh bagi seorang yang sanggup untuk berdiri sholat dalam keadaan duduk di dalam sholat sunnah. Boleh bagi seorang yang sanggup untuk berdiri sholat dalam keadaan duduk di dalam sholat sunnah. Apa dalilnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu hadis riwayat Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an salati rajulin wa huwa qa'id. Aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salat seseorang dalam keadaan duduk. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla qa'iman fa huwa afdal." Siapa yang salat berdiri, maka ini afdal. "Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im." Siapa yang salat dalam keadaan duduk, maka baginya pahala setengah dari pahala orang yang salat dalam keadaan berdiri. "Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id." Barang siapa yang salat sambil berbaring, maka baginya setengah pahala dari orang yang sholat dalam keadaan duduk. Dan ini adalah di dalam sholat sunnah, bukan sholat wajib. Taunya dari mana? Dari ijma'. Taunya dari ijma'. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab,
yajuzu fi'lun nafilati qa'idan ma'al qudrah 'alal qiyami bil ijma'. Boleh melakukan sholat sunnah dalam keadaan duduk meskipun dia sanggup untuk berdiri dengan ijma', dengan kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang batasan berdiri. Batasan berdiri di dalam sholat. Jawabannya adalah an yaqifa muntasiban. Hendaknya dia berdiri tegak, mu'tadilan. Tegak dan tegap. Wala yadurrul hina'ul qalil. Tidak mengapa untuk sedikit menunduk. Jadi tegak, tidak mengapa mungkin sedikit menunduk. Tidak mengapa. Dan ini kesepakatan mazhab fikih yang 4. Saya ingin memberitahukan, ada dosen kami, dosen S2, mengatakan, wahai Ahmad, kalau sudah disepakati mazhab fikih yang 4, susah untuk keluar. Karena tidak mungkin mereka, atau sangat jarang dari mereka, kalau sudah 4 madhab sepakat di dalam sebuah perkara fikih, sangat jarang pendapat mereka itu lemah. Itu kaedahnya, bahwa apabila ada sebuah permasalahan fikih 4 madhab disepakati oleh 4 madhab, susah untuk keluar darinya. Karena sangat jarang perkara yang disepakati oleh madhab fikih yang 4, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mereka pendapatnya lemah atau dalilnya lemah. Meskipun tidak lazim, tetapi sangat susah untuk mengatakan kalau sudah disepakati oleh madhab fikih yang 4. Nah, termasuk di dalamnya berdiri tegak, tidak mengapa untuk menunduk sedikit. Dan ini disepakati oleh mazhab fikih yang 4. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Abu Humaid As-Sa'idi rahimahullah. Beliau menceritakan bagaimana sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, karena Rasulullah SAW idza qama ila shalah i'tadala qa'iman. Adalah Rasulullah SAW jika berdiri di dalam sholat, beliau i'tadala qa'im. I'tadala artinya tegak berdiri. Tegak dalam berdiri. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah apa hukum berdiri di dalam sholat akan tetapi bersandar dengan sesuatu. Kalau seandainya sesuatu tersebut yang disandarinya itu dihilangkan, maka dia akan jatuh. Bolehkah demikian? Jawabannya adalah wajib untuk berdiri tegak dengan sendiri tanpa bersandar. Tidak sah berdiri di dalam sholat jika bersandar dengan sesuatu yang kalau sesuatu itu dihilangkan jatuh dia. Ini tidak sah sholatnya. Ini bagi yang mampu tentunya ya. Wajib untuk berdiri sendiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Tidak sah berdiri jika bersandar dengan sesuatu yang apabila jika sesuatu tersebut dihilangkan dia akan jatuh. Baik. Kemudian lebih lebar lagi permasalahannya, apa hukum berdiri di dalam sholat fardu di kapal di tengah lautan? Maka jawabannya adalah tetap wajib berdiri di dalam sholat fardu di kapal sesuai dengan kemampuan. Ketika mampu. Dan ini pendapat jumhur
Jumhur itu berarti kebanyakan para ulama di antara mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mereka berdalil surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku telah perintahkan kepada kalian dengan sebuah perkara, kerjakan perkara tersebut semampu kalian. Ini menunjukkan bahwa seseorang tegak berdiri di dalam sholat fardu saat di dalam atau di kapal tetap wajib, tetapi sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau sholat di dalam pesawat, apakah wajib juga berdiri atau tidak? Jawabannya adalah hukum sholat di pesawat, di atas pesawat jatuh. Di atas pesawat jatuh. Hukum sholat di pesawat seperti hukum sholat di kapal, di dalam kapal, yaitu tetap wajib berdiri semampunya di dalam sholat fardu. Tetap wajib berdiri semampunya di dalam sholat fardu. Taib, apakah termasuk ketidakmampuan kalau dilarang oleh petugas pramugari atau pramugaranya? Maka jawabannya iya. Termasuk ketidakmampuan jika ada larangan. Karena, dan ini para ikhwan perhatikan, dalam keadaan-keadaan demikian kita harus taat kepada yang lebih berwenang. Supaya apa? Menjaga nyawa orang banyak. Dan di situ kadang-kadang kita harus lebih mendahulukan kemaslahatan orang banyak dibandingkan hawa nafsu diri sendiri untuk menyempurnakan kewajiban kita berwudu ataupun sholat. Karena sebagian pramugari atau pramugara dalam terutama perjalanan yang jauh seperti umroh misalkan, maka sebagian pramugari diberitahu oleh pilotnya tidak boleh ada yang berwudu. Maka pada saat itu kita taat. Kenapa demikian? Karena menyelamatkan nyawa orang banyak lebih afdal dibandingkan kita memaksakan diri kita untuk berwudu yang bisa-bisa mengakibatkan ada kerusakan pada sistem pesawat yang menyebabkan akhirnya jatuhnya pesawat tersebut. Nah, ini berbahaya. Ya. Dan ingat, saya kemarin baru baca kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Di dalam agama Islam ada kaidah fikih. Kaidah itu maksudnya adalah sebuah pondasi yang umum mencakup berbagai masalah fikih di dalamnya. Kaidah fikih di antaranya adalah at-ta'sir yajlibu at-taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Setiap kita dalam safar saat sulit, maka pasti ada solusi syariat mendatangkan kemudahan. Bahkan ada penjelasan dari kaidah ini yang lebih di atas dari kaidah ini. Apa itu? Innad dina yusr. Sesungguhnya agama itu mudah. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya agama itu mudah. Maka ini biasanya orang-orang yang baru istiqamah, baru ingin jalan di atas Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah, ingin lebih mendekat kepada Allah, timbul sikap kepada dan di dalam dirinya ghulu, berlebih-lebihan tanpa fikih. Maka akhirnya memaksakan sesuatu yang sebenarnya bisa diringankan. Maka kaidahnya tadi at-ta'sir yajlibu at-taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Lebih tinggi kaidahnya dari itu adalah innad din yusr. Sesungguhnya agama itu mudah. Baik.
Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di manakah pandangan orang yang sholat saat dia berdiri di dalam sholatnya? Jumhur ulama, mayoritas para ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali menganjurkan agar orang sholat untuk melihat kepada tempat sujud saat berdiri di dalam sholat. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama salaf. Di antara ulama salaf yang mengatakan yaitu Al-Hasan bin Hayy. Beliau mengatakan yustahabbu an yakuna nadaru ila mawdi'i sujudi. Dianjurkan pandangannya ke tempat sujudnya. Kenapa demikian? Pertama, para ulama mengatakan ab'adu lil musalli bil istighal bi ghairi shalah. Ini lebih menjauhkan bagi orang yang sholat untuk menyibukkan dirinya dengan sesuatu selain sholat. Ya, kalau melihat ke tempat sujud dia lebih fokus. Kemudian yang kedua, aqrabu lil khusyu', lebih dekat dengan kekhusyuan. Ya, ini disebutkan oleh Fadil Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asna Al-Matalib. Kemudian ajma'u lil qalb. Kemudian lebih dekat dengan qalbu atau lebih menyatukan qalbu. Lebih menyatukan qalbu. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan berdiri saat sholat, dan dia termasuk rukun sholat yang pertama. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum takbiratul ihram, hukumnya adalah rukun atau wajib, dan dia adalah rukun. Dan ini mazhab jumhur. Bukan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Bukan. Mazhab jumhur. Jadi Maliki, Syafi'i dan Hambali. Berarti yang tidak ikut di sini adalah mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi. Dan ini dinukilkan ijma' atas bahwa takbiratul ihram adalah rukun sholat. Sebagaimana perkataan dari Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan wa takbiratul ihrami wajibatun 'inda Malikin wa Thawri wa Syafi'i wa Abi Hanifah wa Ahmad wal ulama'i kaffah minas sahabati wat tabi'in faman ba'dahum radhiyallahu anhum illa ma hakahu al-Qadhi 'Iyad wa jama'atun an Ibnu Musayyab wal Hasan waz Zuhri wa Qatadah wal Hakam wal Auza'i annahu sunnah laysa biwajib wa anna ad-dukhula fi shalah yakfi fihi an-niyyah wala adhunnu hadha yasyu' an haula'il a'lam. Perbedaan pendapat di antara para ulama. Takbiratul ihram wajib menurut Imam Malik, Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imam Muhaddisin, tabi'ut tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Dan ulama-ulama kebanyakan dari para sahabat, para tabi'in dan orang-orang setelahnya, kecuali, nah ini yang tidak sepakat bahwa dia rukun, kecuali Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala dan sekelompok dari ulama salaf, di antaranya Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'i, Al-Hasan al-Basri, seorang tabi'i, Imam Muslim bin Ubaidillah bin Syihab az-Zuhri, seorang tabi'i, Qatadah bin Da'am as-Sadusi, seorang tabi'i, kemudian Al-Auza'i, seorang tabi'i, bahwa takbiratul ihram sunnah, tidak wajib, dan masuk di dalam sholat hanya cukup dengan niat, tidak harus bertakbir. Ingat ya, yang kita bicarakan rukunnya ini adalah takbiratul ihramnya, ucapan Allahu Akbar. Mengangkat tangannya beda. Jangan samakan antara permasalahan mengangkat tangan dengan takbiratul ihram. Yang kita bicarakan adalah takbiratul ihramnya, ucapan Allahu Akbarnya. Itu yang disebut dengan rukunnya menurut jumhur ulama. Taib, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya bahwa dia rukun
takbir bahwa dia rukun, yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati at-tuhur." Kunci salat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Dan keharamannya, maksudnya keharaman mengerjakan apapun selain ucapan dan perbuatan sholat, dia adalah takbir. Keharaman mengerjakan apapun selain ucapan dan perbuatan sholat, dia adalah takbir. Kalau sudah takbir, maka tidak boleh lagi mengerjakan apapun kecuali perihal sholat. Watahliluhat taslim, dan kehalalannya maksudnya adalah apabila seseorang sudah selesai sholat lalu dia salam, maka halal baginya untuk mengerjakan ucapan dan perbuatan selain sholat. Nah ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW berkata tahrimuha, keharamannya, ini menunjukkan bahwa takbiratul ihram adalah rukun salat. Takbiratul ihram adalah rukun salat. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan bahwa takbiratul ihram adalah rukun salat, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Jika engkau berdiri mendirikan sholat, maka bertakbirlah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa takbiratul ihram rukun sholat. Tapi syarat sahnya takbiratul ihram, perhatikan berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Yang pertama, hukum mendahulukan niat dari takbiratul ihram pada zaman atau waktu yang lama. Dia niat sholat, ya, lalu setelah beberapa lama baru takbiratul ihram. Ini udah berdiri nih, ya, berdiri untuk menegakkan sholat, sudah niat. Beberapa lama baru takbiratul ihram, maka ini adalah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan mendahulukan niat dari takbiratul ihram dengan waktu yang lama. Contoh misalnya, sudah berdiri, kemudian datang teman ngobrol dulu. Ini dari mana ya? Apa kabarnya? Baru Allah. Nah ini nggak boleh. Ya. Kenapa demikian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ijma'. Para ulama bersepakat la yajuzu taqdimun niyati al-katsir ala takbiratul ihram. Tidak boleh niat yang lama yang memisahkan dengan takbiratul ihram. Permasalahan yang selanjutnya, mendahulukan niat daripada takbiratul ihram tapi waktunya tidak terlalu lama, maka jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan takbiratul ihram. Disyaratkan sahnya takbiratul ihram di dalam salat fardu dikerjakan dalam keadaan berdiri. Dikerjakan dalam keadaan berdiri. Jadi kalau seandainya ada orang nih sakit pinggangnya, nggak bisa lama berdiri, tapi dia bisa berdiri, maka wajib dia harus berdiri saat takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram baru dia boleh duduk kalau tidak sanggup. Nah, itu maksud permasalahannya. Yaitu wajib mengerjakan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila shalah qala Allah.
Kalau beliau bangun berdiri mendirikan sholat, maka beliau baru mengucapkan Allah. Tidak boleh seseorang sanggup dia berdiri, lalu dia duduk, Allahu Akbar, lalu dia berdiri. Dia berdiri dulu, sanggup dia berdiri, lalu takbiratul ihram. Kalau tidak sanggup lama, baru boleh dia duduk. Ustaz, ada pertanyaan tadi kita tidak bahas. Bagaimana kalau seandainya seorang yang sholatnya duduk karena dia tidak sanggup untuk berdiri? Jawabannya tadi kaidah fikih, at-ta'sir tajlibut taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Tetapi jangan sampai bermanja-manja dalam hal ini. Sedikit saja padahal dia sanggup untuk berdiri, dia akhirnya duduk. Jangan sampai bermanja-manja. Baik. Permasalahan selanjutnya, takbiratul ihram wajib dengan ucapan Allahu Akbar. Tidak boleh dengan Allah Maha Besar atau dengan ucapan yang lain, Allahul A'zam. Harus dengan Allahu Akbar. Tidak sah sholat kecuali dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Dan ini adalah pendapat para ulama. Dalilnya tadi, wa tahliluhat takbir, dan keharaman sholat adalah takbir. Apabila sudah bertakbir, ucapan Allahu Akbar, maka pada saat itu diharamkan segala sesuatu kecuali perbuatan sholat. Kemudian hadis riwayat Muslim, kana Rasulullah SAW idza qama ila shalah qala Allahu Akbar. Adalah Rasulullah SAW kalau bangun mendirikan sholat, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Kita lanjut kepada rukun yang ketiga. Adapun rukun perpindahan nanti ketika kita bahas sunnah-sunnah dari sholat. Rukun yang ketiga adalah qiraatul Fatihah. Qiraatul Fatihah adalah membaca surat Al-Fatihah adalah rukun di dalam sholat. Artinya tidak sah sholat seseorang tanpa membaca surat Al-Fatihah. Baik, ada berbagai macam permasalahan di dalam pembacaan surat Al-Fatihah. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah bagi seorang yang sholat sendirian atau menjadi imam adalah rukun di dalam sholat. Bagi seorang yang sholat sendirian atau menjadi imam adalah rukun di dalam sholat. Dan ini mazhab jumhur ulama mazhab fikih yang 4 ataupun mazhab para sahabat dan para tabi'in. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat apapun bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan Rasulullah SAW bersabda, la salata, ini adalah penafian tentang kesahan sholat. La salata, penafian tentang kesahan sholat. Jadi gini para ikhwan, kalau ada hadis yang berbunyi begini, la imana liman la amanatalah, tidak ada iman bagi yang tidak memegang amanah. Saya ingin bertanya sekarang kepada antum, ini penafian keimanan yang menyebabkan kepada kekufuran atau penafian keimanan yang menyebabkan kepada kesempurnaan, kurangnya kesempurnaan iman? Pilih yang mana? Yang kedua, kurangnya kesempurnaan keimanan. Nah, para ulama ketika membicarakan penafian itu ada dua macam. Yang pertama, nafyus sihhah
Yang kedua, nafyul kamal. Yang pertama adalah menafikan kesahihannya. Dan yang kedua adalah menafikan kesempurnaannya. Menafikan kesempurnaannya. Contoh yang lain lagi. La salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat bagi siapa yang sudah dihidangkan makanan padanya, atau bagi siapa yang menahan dua kotoran, kencing, tong buang air besar. Saya ingin bertanya sekarang kepada antum. Tidak ada sholat. Penafian di sini, penafian kesahihan sholat atau kesempurnaan sholat. Kalau ada orang makanan sudah dihidangkan, lalu dia milih sholat, sah tidak sholatnya? Sah. Cuma kurang sempurna. Dan itu pun bagi yang sangat lapar ya. Bagi yang gak terlalu lapar ya sholat aja dulu. Ya. Sholat aja dulu. Kemudian juga apabila dia sholat dalam keadaan kebelet, nahan kencing, nahan buang air besar. Apa hukumnya sholatnya? Apakah sholatnya tidak sah atau sholatnya kurang sempurna? Kurang sempurna. Nah, itulah yang disebut dengan penafian. Nafyus sihhah wa nafyu al-kamal. Penafian itu ada dua, penafian kesahihan dan penafian kesempurnaan. Ada lagi penafian zat. Penafian zat, yaitu penafian zat sesuatu karena tidak terkumpul syarat dan kewajibannya. Tidak terkumpul syarat dan kewajibannya. Baik. Yang jelas hadisnya berbunyi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Baik. Di sini penafian apa? Kesahan atau kesempurnaan? Sah. Tahu dari mana? Nah, tahu dari itu rukun ya. Kita tahu itu rukun dari mana? Maka jawabannya adalah dari perbuatan Nabi atau dari sabda Rasul atau dari kesepakatan para sahabat. Kita akhirnya tahu penafian ini adalah penafian kesahihan atau penafian ini adalah penafian kesempurnaan. Ya. Contoh tadi, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi yang tidak amanah. Apakah berarti tidak ada iman? Berarti tidak ada imannya sama sekali, atau tidak ada imannya sempurna? Jawabannya apa? Sempurna. Dari mana kita tahu? Dari dalil-dalil yang lain atau kesepakatan para ulama. Begitu ya cara memahaminya. Nah, jadi jangan ngambil sendiri pendapatnya. Nah, salah satu dalilnya adalah ini. Lihat, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man shalla salatan lam yaqra bi Fatihatil Kitab fahiya khidaj." Siapa yang salat sebuah salat dan tidak membaca surat Al-Fatihah, maka dia khidaj. Khidaj artinya adalah kurang. Ya, khidaj artinya adalah kurang. Maksudnya orang ini sholatnya tidak dinamakan sholat yang sebenarnya karena sholatnya kurang. Dari sinilah akhirnya kita mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah, baik itu untuk orang yang sholat sendirian ataupun orang yang menjadi imam, hukumnya adalah wajib, rukun, tidak boleh ditinggalkan. Baik. Sekarang hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum di dalam sholat jahriyah yang dikeraskan suara imamnya.
Maka jawabannya adalah tidak wajib membaca surat Al-Fatihah atas makmum di dalam sholat jahriyah. Tidak wajib membaca surat Al-Fatihah atas makmum di dalam sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu seperti apa? Subuh, kemudian maghrib, rakaat pertama, rakaat kedua, isya, rakaat pertama, rakaat kedua. Begitu juga Jumat, ya, rakaat pertama, rakaat kedua, ya cuma 2 rakaat. Ya. Baik. Kemudian apa dalilnya para ikhwan? Dalilnya surat Al-A'raf ayat 204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dengan seksama dan diamlah, tidak berbuat sesuatu kecuali mendengarkan. Itu bedanya istima' dengan insat. Karena ayatnya berbunyi fastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u, dengarkan dengan seksama, berusaha memahami. Insat, tidak bergerak kecuali untuk mendengarkan. Di seakan-akan istima' itu di dalam qalbu, kemudian insat lahiriahnya, tidak bergerak kecuali untuk mendengarkan. Itu kalau seandainya dibacakan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204. Nah, ayat ini Imam Ahmad rahimahullah berkata, ajma'an nas ala anna hadhihi al-ayah fi shalah. Ayat ini surat Al-A'raf ayat 204, para ulama bersepakat bahwa ayat ini maksudnya adalah di dalam sholat. Maksudnya apabila di dalam sholat dibacakan ayat, maka dengarkanlah dengan saksama. Apa istilahnya tadi? Istima'. Istima'. Ya, dengarkanlah dengan seksama, berusaha untuk memahami. Kemudian ansitu, insat, tidak bergerak kecuali untuk mendengarkan. Insat. Ya. Ayat ini kata Imam Ahmad, para ulama bersepakat itu dimaksud di dalam sholat, yaitu apabila imam membaca ayat, maka tugas dia istima' dan insat. Istima' dan insat. Itu dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim, wa idza qara'a fa'ansitu. Kalau imam sedang membaca, dengarkanlah, tidak bergerak kecuali untuk mendengarkan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga berdasarkan athar. Athar itu riwayat-riwayat dari para salafus saleh. Di antaranya bahwa Zaid ibn Thabit ditanya oleh Atha bin Yasar. Atha bin Yasar seorang tabi'i bertanya kepada sahabat Nabi Zaid bin Thabit, anil qira'ah ma'al imam. Membaca bersamaan dengan imam membaca. Makmum membaca, imam membaca. Maka kata Zaid bin Thabit radhiyallahu an, la qira'ah ma'al imami fi syai'. Tidak ada bacaan apapun saat imam membaca. Kita cuma mendengar dan istima' dan insat. Mendengarkan sambil berusaha memahami, insat, tidak bergerak kecuali untuk mendengarkan. Kemudian juga pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah adalah hukum membaca surat Al-Fatihah untuk makmum saat sholat sirriyah. Apa arti sholat sirriyah? Sholat yang imamnya melirihkan bacaannya, seperti sholat zuhur, asar, ya, kemudian maghrib rakaat ketiga, isya rakaat ketiga dan keempat. Baik. Maka wajib bagi makmum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat sirriyah. Wajib bagi makmum membaca surat Al-Fatihah dalam sholat sirriyah. Dengan dalil keumuman hadis yang kita baca tadi, riwayat Bukhari Muslim, la salata, tidak sah sholat kecuali bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Man lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat. Nah,
Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah adalah 7 ayat, dan ini kesepakatan para ulama. Jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah adalah 7 ayat, dan ini adalah kesepakatan para ulama. Dalilnya dari Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim." Dan sungguh kami telah berikan kepada engkau 7 ayat mathani, sab'an minal mathani. Sab'an 7 ayat mathani yang diulang-ulang, dan Quran yang mulia. Ini menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran. Tetapi kenapa disendirikan? Sungguh kami telah berikan kepada engkau wahai Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Quran yang mulia. Padahal 7 ayat ini bagian dari Quran. Itu cara Allah untuk memuliakan dan mengagungkan surat Al-Fatihah. Cara Allah untuk memuliakan dan mengagungkan surat Al-Fatihah. Dan kenapa disebut mathani, yaitu dibaca berulang-ulang. Dan ini menunjukkan bahwa kemu'jizatan Al-Quran, 7 ayat ini dibaca berulang-ulang dan kita tidak pernah bosan. Beda dengan lagu. Lagu ada yang lagu umur masa 70-an, umur 80-an, umur 90-an. Ada masanya. Adapun Quran dari mulai diturunkan, difirmankan oleh Allah kepada Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang tidak pernah bosan membacanya. Dan semua sedikit menyimpang tentang wahyu. Semua kitab suci Allah Subhanahu wa taala, caranya Allah berfirman kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wasallam, kecuali Taurat. Taurat itu kaum Yahudi minta kepada Nabi Musa untuk diturunkan kitab suci yang sudah tertulis. Ya, kurang ajarnya Yahudi itu begitu. Habis itu turun, itu pun nggak beriman. Ya, super duper ngeyel manusia itu Yahudi. Ini pada ikhwan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kitab suci caranya Allah berfirman, didengar oleh Jibril dengan suara dan huruf. Kemudian Jibril menyampaikan kepada para nabi, para rasul, termasuk Al-Quran. Kecuali Taurat. Itu gara-gara si Yahudi ini minta diturunkan langsung. Kita minta diturunkan kitab suci yang kita bisa langsung baca. Kami capek nulisnya. Ini Yahudi. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, permasalahan selanjutnya, apakah basmalah termasuk Al-Fatihah? Jawabannya adalah basmalah bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Dan ini pendapat jumhur, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Dan dinukilkan ijma' atasnya. Seperti misalkan ulama dari mazhab Hambali berkata, walaysat bismillahirrahmanirrahim minha, ay min al-Fatihah. Bukan bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Jazama bihi aktsarul ashab wa sahahahu Ibnu Jauzi wa Ibnu Taimim wa sahibul furu' wa hakahu al-Qadhi ijma'an sabiqan. Imam Al-Qadhi Iyad, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, menukilkan ijma' akan hal ini, bahwa Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim bukan dari bagian surat Al-Fatihah. Dalil yang paling tegas adalah hadis riwayat Muslim. Perhatikan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi salat, yaitu bacaan salat, aku bagi salat antara aku dengan hambaku 2 bagian.
antara aku dengan hambaku dua bagian. Wa li'abdi ma sa'al, dan hambaku memiliki apa yang dia minta kepada Allah. Baik. Bagiannya bagaimana? Fa idza qala al-'abdu, yang pertama, jika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani 'abdi, maka Allah berfirman hambaku telah memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, dan apabila hambaku membaca ar-rahmanir rahim, qala Allah berfirman athna 'alayya 'abdi, hambaku telah menyanjungku. Fa idza qala maliki yaumiddin, dan apabila hambaku berkata maliki yaumiddin, qala Allah majjadani 'abdi, hambaku telah mengagungkanku dan memuliakanku. Ini 3 untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas. Yang artinya ini adalah ayat yang menunjukkan antara aku dengan hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi mas. Dan apabila hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman ini adalah milik hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Lihat hadis ini, Allah mengatakan bahwa bacaan di dalam sholat dimulai dari alhamdulillahi rabbil alamin, tidak dengan bismillah. Dan ini saya tekankan sekali pada ikhwan, karena kejadian waktu libur kemarin, liburan, kemudian anak saya sholat di masjid. Saya sudah berpesan kepada beliau, kalau ada yang menyuruh imam jangan mau, karena kita tidak kebiasaan sholat di masjid yang bukan kebiasaan kita. Kita tidak tahu kebiasaan orang-orang di masjid tersebut. Jangan sampai mau untuk menjadi imam, terutama di masjid-masjid yang tidak mengusung dakwah sunnah. Akhirnya dia dipaksa. Waktu itu saya di belakang, belum masuk masjid. Dia dipaksa. Saya dengar takbiratul ihramnya, wah ini siapa yang nyuruh? Ya. Akhirnya benar geger, karena biasanya dia sholat tidak membaca bismillahirrahmanirrahim atau membaca dengan suara lirih. Akhirnya ada makmum berdiri setelah sholat, kemudian marah-marah dan seterusnya. Jadilah bingung dia. Ya. Nah, ini harus ditegaskan kepada para masyarakat bahwa ini madhab jumhur, bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan dari surat Al-Fatihah, itu madhab jumhur, madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Jadi bukan sholat yang tidak sah. Ya. Kadang-kadang kita ini dituntut untuk toleransi dengan madhab lain. Tetapi ketika seseorang mengerjakan madhab tertentu, dia dituntut, dia disalahkan. Nah, ini kan nggak fair seperti ini. Dan yang paling utama bukan madhab sebenarnya, tapi dalilnya. Dan ini dalil yang paling kuat di riwayat Muslim, bahwa Allah berfirman, jika hambaku berkata di dalam sholatnya alhamdulillah. Dan ini diikuti oleh beberapa perbuatan para sahabat Nabi. Di antaranya hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Anas bin Malik orang terdekat Rasulullah SAW, atau salah satu orang terdekat Rasulullah SAW. Beliau bercerita, "Shallaitu khalfan Nabi wa Abi Bakar wa Umar wa fakanu la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'ah wala fi akhirih."
Aku sholat di belakang Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Maka mereka bertiga tidak menyebutkan, bukan hanya dengan suara yang lirih, enggak, bahkan tidak membaca, tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan atau di akhir bacaan. Ayat hadis ini, la yadhkuruna, tidak menyebutkan. Hadis riwayat Muslim sahih. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hukum selanjutnya, jadi pada ikhwan, saya ingin mungkin kaum muslimin mendengar kajian ini dimanapun berada, apabila ada imam yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim atau membacanya dengan suara yang lirih, sholatnya sah. Bahkan itu pendapat jumhur, mayoritas para ulama rahimahullah ta'ala. Taib. Hukum menjaharkan, mengeraskan atau melirihkan bacaan basmalah sebelum Al-Fatihah. Jadi sebelum Al-Fatihah yang diawali dengan ayat Alhamdulillahirabbil alamin, apa hukumnya mengeraskan bacaan atau melirihkan bacaan? Paham ya? Di Indonesia biasanya dikeraskan, ya. Kalau di Saudi biasanya dilirihkan. Maka jawabannya adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang lirih sebelum membaca surat Al-Fatihah dan sebelum membaca surat-surat lainnya. Surat-surat lainnya. Dan ini adalah mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman." Aku pernah sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Fakanu yastaftihuna bihamdillahi rabbil alamin. Maka mereka membuka surat Al-Fatihah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam riwayat yang lain, falam asma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Maka aku tidak pernah mendengar dari 4 orang ini, Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu membacanya dengan suara yang lirih. Ya, kenapa? Karena ada riwayatnya, yaitu Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, bahwa Al-Aswad ibn Yazid berkata, "Shallaitu khalfa Umar." Aku sholat di belakang Umar bin Khattab 70 sholatan, 70 kali sholat. 70 ini bukan berarti batasan, tetapi aku sering sholat di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Falam yajhar fiha bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau tidak menjaharkan, berarti membacanya dengan lirih, dengan sir tadi. Ini dalil yang menunjukkan bahwa disunnahkan membaca sir Bismillahirrahmanirrahim, rahasia atau lirih Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca Al-Fatihah. Tapi kalau ada yang tidak baca, apa sholatnya apa? Sah. Berdasarkan riwayat Anas bin Malik. Aku tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagi orang yang tidak sanggup baca surat Al-Fatihah bagaimana? Hukum orang yang tidak sanggup baca surat Al-Fatihah karena dia buta aksara membaca Arab, maka sholatnya sah jika tidak sanggup untuk belajar. Kalau sanggup untuk belajar maka wajib belajar. Dan ini dinukilkan ijma' atas. Jadi kalau seandainya dia sholat karena dia buta aksara membaca bahasa Arab, lalu dia belum sanggup untuk belajar,
maka sah sholatnya meskipun belum membaca Al-Fatihah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun yang selanjutnya, sudah habis waktunya. Rukun yang selanjutnya yaitu ruku. Cukup dulu ya. Nah, sudah jam 8:30. Gak kerasa ya. Baik, ini yang bisa disampaikan. Kita menerima pertanyaan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, ditandain ya. Tadi saya diskusi berdebat dengan Mas Endi sampai mana? Ditandain sampai rukun yang keberapa? 3. Rukun yang ketiga. Ada pertanyaan? Ada ikhwan? Barakallahu fiik. Terkait tadi salat jamaah, terkait yahtamil qiraah imam al-ma'mum. Kemudian menyambung ke setelahnya di ya'til Ustaz, sami Allahu liman hamidah, sudah terhafal juga oleh imam. Kemudian makmum zikir Rabbana walakal hamdunya itu ketika Allah minumnya saat tergeraknya ataukah setelah sudah sempurna? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada perkataan para ulama begini, qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Apa yang dibaca oleh imam, itulah yang dibaca oleh makmum. Dan bacaan imam cukup sebagai bacaan makmum. Apakah termasuk di dalamnya sami'allahu liman hamidah? Maka jawabannya kembali ke hadis Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, beliau setiap kali mau bangun dari ruku, beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Oleh karena itulah meskipun dia makmum dan meskipun imam membaca sami'allahu liman hamidah, maka dia tetap boleh, ya perhatikan, dia tetap boleh membaca sami'allahu liman hamidah. Tidak terlarang. Dia tetap boleh membaca sami'allahu liman hamidah. Taib, apakah kalau seandainya dia tidak baca, apakah salah sholatnya? Apakah berarti dia meninggalkan sebuah kewajiban? Jawabannya adalah tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Kalau imam bangun dari ruku lalu dia mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian apa? Rabbana walakal hamd. Nah, disinilah akhirnya terjadi selisih pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan enggak, makmum tetap mengucapkan sami Allah liman hamidah berdasarkan hadis sallu kama raaitumuni, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam salatnya ketika bangun dari rukuk mengucapkan apa? Jadi berdasarkan pendapat ini, maka makmum meskipun dia makmum, dia mengucapkan sami Allah liman hamidah sebagaimana imam mengucapkan sami Allah liman hamidah. Pendapat yang kedua enggak, karena hadisnya berbunyi fa idza qala sami Allah liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Kalau imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamd. Nah, disitulah tarik ulur akhirnya. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa yang saya ucapkan tadi, apabila makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah tidak mengapa, boleh berdasarkan hadis sallu kama raaitumuni usalli. Dan juga apabila makmum hanya mengucapkan rabbana walakal hamdu juga diperbolehkan. Paham? Jadi menggabungkan lebih utama dibandingkan memilih salah satu pendapat. Al-jam'u aula min at-tarjih, menggabungkan lebih utama dibandingkan memilih salah satu.
Poligami lebih utama daripada milih salah satu. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tentang apa tadi? Oh iya, membaca Sami Allahu liman hamidah, apakah ketika dia bangun dari ruku ataukah ketika dia tegak? Maka jawabannya adalah, perhatikan baik-baik. Di sana ada istilah takbirat al-intiqal, takbir-takbir perpindahan. Takbir-takbir perpindahan ini dibaca di antara dua rukun, seperti rukun i'tidal, kemudian rukun sujud. Maka ketika dia ingin berpindah dari i'tidal ke sujud, dia baca Allahu Akbar. Dia baca itu. Bukan dia membacanya saat sujud. Sudah sampai sujud baru Allahu Akbar. Berarti dia ketinggalan kewajiban. Dan siapa yang sengaja tahu hukumnya ini bisa-bisa kalau dia tidak bayar dengan atau tambal dengan sujud sahwi, bisa-bisa tidak sah salatnya. Maka dia mengerjakan takbir perpindahan saat berpindah, bukan saat mengerjakan setelah rukun selanjutnya. Paham nggak maksud saya? Saya beri contoh. Misalkan bedanya ya, saya sudah sami Allah liman hamidah, kemudian saya ingin sujud. Cara yang pertama yang keliru adalah saya bergerak dulu, kemudian sampai sujud, lalu Allahu Akbar. Ini kan berarti dari i'tidal ke sujud itu diam, tidak ada takbir perpindahan. Sedangkan takbir perpindahan itu dilakukan saat berpindah. Saat berpindah, tidak pada rukun selanjutnya. Nah, begitu pula yang ditanyakan, yaitu mengucapkan Sami Allah liman hamidah. Apakah mengucapkan Sami Allah liman hamidah ini saat dia sudah bangun tegak atau ketika perpindahan? Misalkan Sami Allah liman hamidah atau Sami Allah liman hamidah. Jawabannya yang pertama. Dia dibaca saat perpindahan. Sedangkan bacaan Rabbana walakal hamdu adalah bacaan i'tidal, bukan bacaan perpindahan. Wallah. Nah, ini perlu diperhatikan oleh para imam. Dan imam itu tidak boleh sembarangan. Ini saya pesannya. Sebagian ada orang yang star sindrom ya. Saat dia menjadi dulu masih pegawai, dia mungkin kepala kantor wilayah atau apa, yang kalau ditemui oleh orang, dia orang tersebut dihormati. Kemudian ketika sudah pensiun, maka orang-orang tidak ada yang tahu. Tidak ada lagi siap Pak, hormat Pak, siap Pak. Ada yang bisa dibantu Pak? Nggak ada lagi. Akhirnya dia mencari sebuah komunitas yang di situ dia tetap dihormati. Tempat yang paling mudah adalah masjid. Akhirnya dia ke masjid. Di masjid dia berusaha menjadi pemimpin, termasuk di dalamnya jadi imam. Padahal dia tidak tahu hukum-hukum imam. Nah, ini tidak boleh sembarangan. Nah, imam itu bertanggung jawab atas semua yang sholat di belakangnya. Dan berat untuk jadi imam. Ya, berat untuk jadi imam, tidak mudah untuk jadi imam. Jadi jangan sembarangan untuk jadi imam. Karena sudah banyak keluhan-keluhan dari beberapa ikhwah bahwa ini tidak pantas Ustaz jadi imam, tetapi dia memaksakan untuk jadi imam. Kenapa? Karena dulunya kepala kantor wilayah. Nah, ada yang lain? Nah, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih mic-nya karena ibu-ibu juga ingin dengar.
Ya, assalamualaikum. Ustaz, ingin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang sholat duduk di masjid, tapi dia bisa berjalan ke masjid? Yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya? Saya pernah dengar Ustaz, ada salah satu syekh bilang lebih baik sholat yang orang duduk itu duduknya di bawah di lantai, tidak di kursi. Nah itu bagaimana? Bismillah, alhamdulillah. Ini sebenarnya lari diberikan kepada orang tersebut. Apakah dia berjalan itu sanggup, kemudian dia berdiri tidak sanggup? Jadi sebenarnya dikembalikan kepada kesanggupan. Karena ada orang, saya sanggup bisa jalan 1 kilo, 2 kilo, tapi berdiri tegak nggak sanggup. Mungkin nggak begitu? Hah? Mungkin, terutama bagi yang malas. Tapi nggak mungkin, maksud saya ini bercanda. Mungkin saja, jadi masa mungkin saja. Nah, kadang dia berdiri 1 menit, 2 menit nggak sanggup karena satu dan lain hal. Tapi kalau jalan dia sanggup, ada yang begitu. Memang sakit gitu. Maka pada saat itu kembali kepada istita'ah, kemampuan. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Rasulullah SAW bersabda, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian dengan sebuah perintah, kerjakan darinya sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi ini kembali kepada orangnya. Cuma memang para ulama terutama di Arab Saudi, di antaranya yang saya pernah dengar langsung Syekh Abdul Karim Al-Khudair mengatakan bahwa jangan bermudah-mudah. Termasuk di dalamnya sekarang di masjid-masjid di Arab Saudi sebagian banyak kursi-kursi. Padahal masih muda begitu. Ya, banyak sekali kursi-kursi bermudah-mudah. Nah, ini tidak layak. Ya, ini tidak layak dilakukan. Pertanyaan bagian kedua tadi apa? Syekh ada. Oh ya. Baik. Itulah yang saya sebutkan tadi. Ini termasuk permasalahan kontemporer yang disoroti oleh para ulama. Di antaranya adalah apakah sholatnya di atas kursi ataukah sholatnya duduk di atas lantai. Wallahu a'lam, lebih utama jika dia tidak sanggup maka dia duduk di atas lantai. Ya, duduk di atas lantai. Apalagi untuk mengejar agar bisa sujud. Karena ada sebagian yang tidak bisa berdiri tetapi dia bisa duduk dan dia bisa sujud. Jadi ada orang yang dia duduk itu berdiri tidak sanggup, lalu dia duduk. Tetapi sebenarnya kalau dia duduk di lantai, dia bisa sujud. Nah, ini harus dia kerjakan sujudnya. Tidak boleh dia tidak sujud di atas 7 anggota tubuh. Ini termasuk rukun yang nanti kita sebutkan rukun ke-6. Itu mungkin maksudnya. Jadi orang duduk di atas lantai lebih utama karena agar bisa mengerjakan sujud. Dan sujud di atas 7 anggota tubuh adalah rukun sholat. Jangan bermudah-mudah untuk meremehkan hal tersebut. Nah, itu yang maksudnya. Jadi intinya kepada rukunnya bisa dikerjakan, selama bisa dikerjakan, kerjakanlah. Jangan sampai ditinggalkan. Karena ada orang yang dia tidak berdiri, oke, dia duduk. Dari mulai bahkan takbiratul ihram dia duduk karena tidak sanggup. Tetapi sebenarnya kalau sujud dia bisa. Maka lebih baik orang ini sholatnya sambil duduk di lantai agar bisa sujud. Nah, nanti ini berkreasi, kata Syekh, berkreasi. Salah satu di antaranya adalah disediakan bantal di depannya. Dia duduk begini, kemudian ada tiang, di situ bantal. Bantalnya sudah pakai sejadah, dia sujud di situ. Nah, ini sambil semakin kreasi. Begitulah umat jika dibiarkan maka akan semakin berkreasi. Hati-hati, makanya harus ada nahi mungkar, itu harus ada. Tidak hanya amar ma'ruf. Karena kalau cuma amar ma'ruf semua orang menerima, tapi nahi mungkar susah untuk diterima. Susah untuk diterima.
Meskipun pahit kadang-kadang, tetapi harus ada nahi mungkar sehingga para umat tidak berkreasi. Dan selalu seperti itu para ikhwan, selalu seperti itu. Saya kemarin ada lihat flyer di sebuah grup WhatsApp para ustadz gitu. Ayo berkurban untuk Rasulullah. Lihat. Karena anggapannya bahwa ini cinta kepada Rasul. Karena cinta maka kita berkurban untuk Rasulullah. Lalu bagaimana ayat Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Katakanlah wahai Muhammad SAW, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada nahi mungkar agar umatnya tidak berkreasi. Wallah. Nah, yang lain silakan. Ustaz, terkait yang tadi Ustaz dikatakan ada 7 ayat yang diturunkan berulang-ulang dalam surah Al-Fatihah. Terus di dalil yang lain tadi disebutkan bagaimana para Rasulullah dan sahabat pada saat memulai sholat belum membaca Bismillah dan Al-Fatihah. 7 ayat yang berulang-ulang berarti Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hitungannya begitu. 7 ayatnya. Wallah. Silakan. Dalam suatu keadaan sholat Ustaz, dalam sholat berjemaah, ketika kita mendapati imam bacaan itu yang tidak pasti gitu Ustaz. Terus ada yang beranggapan makmum itu merasa sholatnya tidak sah, ini membatalkan sholat. Bagaimana Ustaz? Bismillah, alhamdulillah. Tidak boleh berlebih-lebihan. Kecuali kalau imamnya benar-benar disebut dalam bahasa tajwid namanya lahan jali. Salah yang fatal. Salah yang fatal itu bagaimana? Salah yang merubah arti. Ya, salah yang merubah arti. Misalkan orang membaca Ar-Rahmanir Rahim, dia membacanya Ar-Rahman atau Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini dikhawatirkan merubah arti. Ha menjadi kha atau menjadi ha. Nah, ini dikhawatirkan merubah arti. Jangan sampai merubah arti. Itulah hanjali. Adapun yang misalkan panjang pendeknya kurang tepat, gunnahnya kurang, ya maka pada saat itu dia masih bisa dimaklumi, asalkan tidak merubah arti. Itu poin pokok. Asalkan tidak merubah arti. Wallah. Jadi jangan sedikit, wah kurang pas nih kayaknya imamnya nih, batalin aja deh. Malas dia jamaah kayaknya. Allah, ada lagi? Jangan. Assalamualaikum. Sebagai makmum pada sholat sir, pertama rakaat pertama dan kedua, di mana tepatnya itu membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim? Sebagai makmum Ya. pada rakaat pertama dan kedua. Untuk yang sholat sir. Oh, untuk yang sholat sir. Baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca Al-Fatihah atau sebelum membaca surat. Silahkan baca surat Al-Fatihah sebelumnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mengapa. Oh tidak. Kalau kita di rakaat pertama, rakaat kedua yang jahri ya, yang dikeraskan suaranya dan kita bertindak sebagai makmum, maka kita cukup mendengar dengan seksama, tidak membaca apa-apa. Setelah takbir Allahu Akbar dari sujud, kemudian imam mulai membaca, kita mendengarkan saja sepanjangan itu. Kita mendengarkan saja. Bismillah juga tidak kita baca. Kita membacanya saat suara
lirih saja seperti zuhur asar atau maghrib rakaat ketiga, isya rakaat ketiga dan keempat. Allah. Cukup kiranya. Satu lagi, silakan Mas Sindu. Ini teman hajian saya, masya Allah. Silakan. Jadi kejadian sama saya, Ustaz, saya sholat di rumah itu imamnya lupa rakaat keempat di rakaat kelima, tapi dia udah berdiri tegak, terus makmumnya subhanallah, tapi imamnya udah berdiri tegak, tapi dia duduk lagi ayat akhir, itu sah, makmumnya sah atau imamnya sah? Berarti di sini yang saya pahami dari pertanyaannya, imamnya naik ke rakaat kelima, ya. Kemudian diingatkan oleh makmumnya, alhamdulillah imamnya nggak ngeyel. Alhamdulillah makmumnya tidak ngeyel, manut dengan makmumnya, imamnya tidak ngeyel. Akhirnya dia duduk lagi meskipun sudah tegak berdiri. Maka jawabannya iya, wajib dia duduk. Kalau dia yakin peringatan makmum tersebut adalah benar, wajib dia duduk. Lalu bagaimana? Lalu dia tasyahud, kemudian dia sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena kelupaan menambah. Kelupaan menambah. Sujud sahwi kan ada 3 sebabnya. Kelupaan kekurangan, kelupaan menambah, dan ragu-ragu. Ragu-ragu dibagi menjadi 2. Ragu-ragu yang blank sama sekali, hilang sama sekali. Ya. Dan itu banyak, terutama bagi yang masbuk. Ya, biasanya hilang sama sekali. Contoh misalkan, dia masbuk nih. Dia enggak ngeh kalau dia sedang sholat. Dia cuma ngeh mengejar jamaah. Enggak ngeh kalau dia sedang sholat. Kapan dia ngeh? Ketika imam salam. Kenapa dia sadar? Nambah berapa gue ya? Ya. Dan gitu deh. Kenapa dia sadar? Dia baru bingung nambah berapa. Lalu dia kayaknya teman yang di samping tadi sejawat masbuk. Sama-sama masbuk. Dia nunggu teman yang di samping. Yang di samping nunggu dia. Jadi itu diingatkan oleh Syekh Abdul Razak bahwa masbuk membuat orang tidak khusyuk. Masbuk salah satu yang membuat orang tidak khusyuk salat. Kemudian yang kedua keadaannya adalah dia ragu-ragu tapi ada hati condong kepada sebuah keyakinan tapi di ragu-ragu. Nah yang seperti ini semuanya sujud sahwi. Makmumnya bagaimana? Oh makmumnya gak ada urusan. Makmumnya sholatnya sah. Nah yang menjadi masalah kalau kita tambah masalah lebih rumit. Ini imamnya ngeyel. Makmumnya satu masjid seluruhnya sepakat bahwa kita sudah 4 rakaat di zuhur. Imamnya ngeyel. Enggak. Ya. Saya pokoknya ini yang keempat. Ini bagaimana? Makmumnya nunggu, antara 2 makmumnya di situ. Nunggu sampai imamnya selesai atau dia mufaraqah. Salat salam sendiri. Salam sendiri. Ya. Tapi jangan juga kalau sudah dicukupkan ucapan subhanallah, imamnya tetap ngeyel, enggak usah lagi diingatkan, akan gaduh nanti masjid. Subhanallah. Woi. Iya. Cukup kiranya. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.